Pertemuan ini disebut sebagai konsolidasi internal menyikapi posisi PDIP pasca isu Piala Dunia beberapa waktu yang lalu. Benarkah isu ini menjadi bahasan utama? Apakah pembicaraan soal capres dan juga koalisi turut dibicarakan oleh sang ketua umum? Bram, itu pertemuan tertutup. Nggak boleh dong cerita kepada publik. Dan itu kan konsumsi kami di internal partai. Dan arahan Ibu Ketua Umum kepada kami semua tentu ada arahan yang mengulang-ulang dan semakin menguatkan. Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan tertutup dengan para anggota fraksi PDIP DPR RI. Pertemuan ini disebut sebagai konsolidasi internal menyikapi posisi PDIP pasca isu Piala Dunia beberapa waktu yang lalu. Benarkah isu ini menjadi bahasan utama? Apakah pembicaraan soal capres dan juga koalisi turut dibicarakan oleh sang ketua umum? Bram, itu pertemuan tertutup. Nggak boleh dong cerita kepada publik. Dan itu kan konsumsi kami di internal partai. Dan arahan Ibu Ketua Umum kepada kami semua tentu ada arahan yang mengulang-ulang dan semakin menguatkan ideologisasi kami sebagai kader partai dan petugas partai yang sekarang sedang ditugaskan di fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Ibu tentu mengatakan kepada kami bahwa berpartai itu adalah satu kesadaran dan tanggung jawab yang lahir dari setiap individu untuk menjalankan ideologi yang kita yakini bersama. Dan jalan ideologi itu kerap kali adalah jalan yang terjal. Dan jalan yang terjal itu telah dicontohkan misalnya oleh Bung Karno yang berulang kali masuk ke penjara tapi kemudian tidak mengubah keinginannya untuk tetap teguh pada pegangan ideologi. Dan karena itu kalau ada hambatan-hambatan, godaan-godaan, halangan-halangan terkait dengan kita mewujudkan ideologi yang kita yakini itu sebagai sebuah keniscayaan dan itu tidak boleh kemudian menyurutkan semangat kami semua petugas partai di PDI Perjuangan untuk terus berjuang. Itu kira-kira pesan umumnya, Bram. Baik, Bang Rifki, tapi begini, ketika tadi di paket berita Mas Arya Bima kan mengatakan pesan dari Ibu Ketum kepada para kader untuk turun ke bawah. Apakah ini juga termasuk soal bagaimana elektabilitas PDIP hari ini? Saya mengutip kemudian survei terbaru dari LSI menyebutkan elektabilitas PDIP ini turun ke angka 17% yang sebelumnya adalah sekitar 19% di awal April. Itukah yang kemudian juga menjadi pesan dari Ibu Ketum? Ibu Ketum ngumpulin kami bukan hanya saat ini, di pertemuan reguler, sering sekali Ibu mengumpulkan kami, walaupun pada saat dulu terjadi musibah pandemi COVID-19 yang kita tahu interaksi secara langsung sulit dilakukan, Bu Ketum biasanya memberikan arahan melalui media virtual. Kendati demikian, saya kira keyakinan ideologi kami itu salah satu ideologi yang kami yakini itu adalah ideologi gotong royong di dalam politik. Dan gotong royong dalam politik itu mengharuskan kami untuk terus berjibaku. Di internal kami harus memperkuat 3 lini yang ada di PDI Perjuangan. Yang pertama adalah mereka yang ditugaskan di eksekutif, kami yang ditugaskan di legislatif, dan kawan-kawan yang diberi tugas untuk mengurus struktur partai. Ketika ketiganya ini bergerak bersama-sama turun ke bawah, memprogramkan berbagai macam agenda-agenda kerakyatan, PDI Perjuangan tidak pernah takut soal elektoral, soal survei, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa survei tentu bagi kami menjadi salah satu opini yang selalu kami pegang, tapi kemudian tentu survei itu tidak boleh kemudian menggoyahkan keyakinan dan kerja-kerja ideologis. Kalau kami harus memilih misalnya, apakah melaksanakan kerja-kerja ideologis walaupun tidak terlalu populer di mata rakyat, atau kami memilih popularitas di mata rakyat tapi kemudian kami menyimpangi ideologi? Jawabannya jelas, kami akan tetap tegak lurus pada ideologi. Baik, Bang Rifki, artinya juga termasuk dengan isu Israel kemarin, Bang, ya? Itu bagi PDI Perjuangan tentu kami hargai. Kendati kami juga bisa saja misalnya mempertanyakan bagaimana metodologi survei itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kendati demikian, survei yang dirilis oleh LSI turunnya elektabilitas partai kami dari 22 menjadi 17%. Itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi cambuk bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi untuk melayani rakyat di seluruh Indonesia ini. Baik, itu artinya soal ideologis tadi yang Anda katakan ideologis atau populer tegak lurus pada ideologis, ini soal juga penolakan Israel begitu ya. Apakah
Kemudian soal bagaimana partai menyikapi kondisi respon publik terhadap hal tersebut juga menjadi bahasan begitu? Kalau soal penolakan kami kepada timnas Israel di dalam ajang Piala Dunia U20 yang rencananya awalnya diselenggarakan di tempat kita di Indonesia, itu jelas adalah garis ideologi yang kami yakini. Dan ini ideologi yang diperjuangkan sejak Bung Karno, kemudian saat ini oleh Bu Mega, yang kemudian tentu diikuti oleh seluruh petugas partai dan kader partai PDI Perjuangan dimanapun ia berada. Bagi kami semua, konstitusi itu adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan kita tegakkan. Konstitusi kita menegaskan bahwa perdamaian dunia itu adalah salah satu misi dalam kita bernegara. Israel sampai dengan detik ini terus melakukan proses-proses yang kemudian mengganggu perdamaian dunia, menistakan kemanusiaan dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena itu Israel bukanlah entitas negara yang berdaulat di mata Indonesia. Dan itu jelas bukan hanya dalam konstitusi, tapi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan kita juga diatur demikian. Baik, Bang Rifki, tapi kemudian... Yang kedua, Bram, perlu saya luruskan sedikit ini. PDI Perjuangan itu tidak pernah menghalang-halangi kita semua untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan, presiden kita sekarang. Kami di DPR RI adalah fraksi mayoritas yang kemudian menggolkan triliunan rupiah untuk mempersiapkan berbagai macam kesiapan untuk Piala Dunia U20. Yang kami minta cuma satu, dan kami sudah berkomunikasi secara resmi kepada pemerintah bulan Agustus 2022 melalui sekjen kami Mas Hasto Kristianto, kepada Bu Menlu Retno Marsudi untuk mencari jalan tengah. Di satu pihak kita tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, namun di sisi yang lain pertandingan Israel itu jangan digelar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita usulkan pada saat itu di Singapura misalnya, atau di Timur Leste misalnya. Karena kita tidak boleh mendengarkan lagu kebangsaan Israel, tidak boleh mengibarkan bendera Israel sebagai konsekuensi penolakan kita kepada Israel sebagai entitas yang bukan kita anggap sebagai negara yang berdaulat. Jadi kita menolak Israel bukan sama dengan menolak untuk menjadi tuan rumah. Kami telah berikhtiar sedemikian rupa memenuhi anggaran dan seterusnya agar kemudian kita siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Baik, Bang Rifki, saya sudah bisa mendapatkan poin Anda, Bang. Pada bulan Januari yang lalu kami geser, tidak jadi di GBK, hanya untuk kemudian menghormati persiapan Piala Dunia U20. Baik, tapi Tuhan Maha Baik, Bram. Belum ditutup ini. Tuhan Maha Baik, Bram. Begitu kita dibatalkan oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Israel semakin merajalela. Hari ini kemudian Masjidil Aqsa itu ditutup karena terus diserang oleh Israel. Tidak bisa orang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia. Bang Rifki, begini, kalau kemudian kita kembali merujuk pada survei LSI begitu, Bang Rifki. Alhamdulillah menunjukkan kebenarannya, dan sekarang penolakan terhadap Israel itu diikuti oleh banyak negara di Amerika Latin, Eropa, termasuk di Timur Tengah.